مشايخنا. Saya lihat itu mulai kan dakwah itu, dan kalau dakwah itu orang-orang yang nggak punya bekal, ya, beliau keluarkan bekal untuk orang-orang itu sampai hartanya itu habis. Saya lihat itu sawahnya banyak kan, sampai habis. Warisan dari ayahnya itu banyak sawahnya. Sampai satu hari itu Syekh Yusuf itu putranya itu di dapur Nizamuddin itu nyungkili gandum di kotak. Ada kotak wadah gandum itu dicukili. Karena nggak ada makanan dicukil. Dikit dikumpulkan dimakan. Karena kelaparan. Maka melihat seperti itu, Syekh Yusuf itu, Syekh Ilyas itu melihat Syekh Yusuf masih kecil itu sampai kelaparan seperti itu tuh malah gembira. Gembiranya bagaimana? Beliau mengatakan, oh, mulai hari ini orang yang datang ke Nizamuddin tidak akan kelaparan lagi. Tiap hari mesti makan. Kenapa? Karena saya paham, orang itu kalau mujahadah sudah notok, itu mesti datang pertolongan Allah. Nah ini sudah notok, sudah sampai anaknya sendiri nggak makan. Mujahadah kan sudah notok. Menurut pengalaman orang-orang dulu itu, akhirnya datang pertolongan Allah. Jadi kalau kita ini mujahadah itu notok, menghadapi jalan buntu, pahami bahwa pertolongan Allah sudah dekat. Kayak Siti Hajar cari air di Mekah, nggak ada air, lari ke sana, lari sini, lari sana, lari sini, sudah kelaparan, anaknya nangis. Nabi Ismail waktu bayi, lari sofa, lari marwa, lari sofa, lari marwa, dan notok ini, betul-betul sudah jalan buntu. Nah saat itu keluar air Zam-Zam. Jadi pengalaman orang-orang dulu itu semuanya kan, kalau mujahadah, kalau pengorbanan itu notok, datang pertolongan Allah. Maka 10.000 pasukan menyerbu Madinah dipimpin Abu Sufyan. Pasukan sekutu dari berbagai-bagai suku kepung Madinah. Ini sudah pasukan seluruh orang Arab di sekitar itu sudah datang semua. Maka Nabi itu mengatakan, al-ana naghzuhum wa la yaghzuna. Ini sudah notok ini. Sudah notok. Mulai hari ini mereka tidak akan memerangi kita lagi. Kita yang memerangi mereka. Betul. Setelah itu, setelah tahun 6 Hijrah itu, nggak ada orang kafir berani datang ke Madinah lagi. Karena pengorbanan sudah notok orang Madinah itu. Dikepung 10.000 orang ini ya sudah kelaparan, kedinginan, penderitaan yang luar biasa. Penderitaan untuk agama itu kalau sudah luar biasa, sudah notok, tandanya pertolongan Allah akan datang, dekat sudah.
Nah di sini inilah perlunya orang itu sabar dan yakin. Ya, jangan nanti ada masalah sedikit mundur, maju lagi, maka sedikit mundur. Akhirnya kita nggak punya pengalaman, terus jalan istiqomah. Allah tahu keadaan kita, Allah berkuasa menolong kita. Sabar dan yakin. Maka lama-lama dapat pengalaman-pengalaman sehingga akhirnya kalau sudah dapat pengalaman-pengalaman begini, akhirnya apa? Jadi asbab hidayah untuk dirinya dan untuk umat. Ini kalau ngomong mudah, tapi ini kalau mengerjakan ini loh, mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Maulana Said Khan itu kan, ini seorang ulama di Pakistan. Keluar, ya Allah, tengah-tengah keluar dikasih kabar anaknya meninggal. Itu bangunkan. Dibangunkan. Nah, bangun Pak, ini penting ini Pak. Nah. Ini kenapa orang dakwah berhenti di jalan ini, sebabnya di sini ini semuanya kan. Dengarkan kalau bayan ini. Nah, ini cerita orang-orang dakwah ini, biar kita ini nggak mogok di jalan. Kalau waktu bayan aja sudah tidur bagaimana? Maka dia dapat berita anaknya meninggal. Maka beliau musyawarahkan gimana? Akhirnya dimusyawarahkan, disuruh pulang. Terus gimana? Ya nanti pulang sebentar, menguburkan anaknya, target keluarganya, berangkat lagi. Akhirnya beliau pulang, menguburkan anaknya. Setelah dikuburkan anaknya, terus berangkat lagi. Begitu orang-orang yang memulai kerja dakwahnya. Maulana Said Khan itu separuh waktunya itu di daratan, separuh waktunya di udara. Putar di seluruh dunia. Ada orang tanya, nah kamu tuh putar dari seluruh dunia itu, duitnya itu dari mana? Oh nggak habis-habis tuh duitnya. Amalannya itu apa? Amalannya katanya, kalau saya punya duit, saya gunakan untuk agama. Akhirnya janji Allah datang, dikasih lagi duit oleh Allah, tambah banyak katanya. Tak korbankan lagi, datang lagi, lebih banyak lagi. Tak korbankan lagi, datang lagi, lebih banyak lagi. Akhirnya saya itu putar seluruh dunia ya. Yang bekali Gusti Allah ya nggak apa-apa. Jadi semalekan Allah Ta'ala ini belajar yakin ini semalekan. Dan orang untuk belajar yakin ini pertama kali harus sabar. Pertama kali itu orang itu harus pernah kelaparan, pernah mengalami kesulitan-kesulitan. Nah ini kalau sabar,
dapat pertolongan Allah baru yakin. Oh, tenan tiba. Nah, betul janji Allah. Tapi orang-orang tidak pernah mengalami kesabaran, ketabahan, maka dia tidak akan mendapatkan yakin. Sekarang mudzakarah mana ya? 33 44. 33 44. Nah, 33 44. Nah, go. Taqabbalallah, jazakumullah, masyaallah. Maka para nabi itu contoh malaikat. Para nabi itu dalam usaha agama ini yang ngadepi barang yang pahit-pahit. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak ujiannya itu para nabi. Semua nabi menghadapi kesulitan-kesulitan. Tapi terus mereka itu istiqomah terus. Sabar. Akhirnya dapat pertolongan-pertolongan Allah. Itu contoh. Jadi nggak ada orang itu ceritanya itu usaha agama itu harus enak, selesai itu nggak ada ceritanya. Kenapa? Malaikat. Karena agama itu mahal, malaikat. Agama itu cari surga. Agama itu cari ridho Allah. Mahal ini agama. Maka semua orang perlu menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Harus. Nah, supaya kita dalam kesulitan-kesulitan itu bisa sabar, istiqomah itu bagaimana? Ya doa yang bisa memberi sabar itu ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah dalam hati kami sabar, itu yang diajarkan dalam Quran. Supaya sabar bagaimana? Ya minta sabar pada Allah. Yang kedua, man tasabbara sabbarahullah, sabarkan. Doa dan disabar-sabarkan, nanti lama-lama jadi sabar. Begitu yang diajarkan oleh Nabi. Kula niki mboten saged sabar, ya disabar-sabarne. Man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa menyabar-nyabarkan diri akan dijadikan sabar oleh Allah. Dengan terus doa, semua itu dari Allah. Kalau Allah sudah sabar kan, menghadapi masalah apa saja tenang-tenang saja. Tapi kalau Allah tidak memberikan kita kesabaran, ya enggak sabar. Maka Nabi Ayub itu sakit itu sudah bukan main sebenarnya kan. Sangat parah. Tapi walaupun sakit sangat parah, tapi beliau itu memuji-muji Allah terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga satu saat itu Nabi Ayub sendiri itu heran pada dirinya sendiri. Saya ini sakit kayak begini, memuji Allah terus saya ini. Nabi Ayub itu loh bicara sama dirinya sendiri. Betul-betul sabar saya ini. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ayub. Ayub, kamu itu sabar itu karena setiap bulu kamu itu saya kasih sabar. Maka kamu ya sabar saja. Coba kalau tidak saya kasih sabar, enggak sabar. Jadi kita minta dikasih kesabaran oleh Allah. Tapi jangan minta sabar dok. Kalau minta sabar dok itu alamat akan sulit terus. Kita sabar. Minta sabar, minta selamat, minta mudah. Ada orang itu
doa kepada Allah, ya Allah kasihlah saya sabar ya Allah. Maka oleh seorang ulama, jangan minta sabar tok. Kalau kamu minta sabar tok berarti kamu akan sulit terus seumur hidup kamu. Nah bagaimana? Minta sabar, minta selamat, minta mudah, gitu loh. Nah, insyaallah mulai kan? Kalau orang sabar, akhirnya ditolong oleh Allah. Kalau orang syukur, akhirnya ditambah-tambah nikmat oleh Allah. Kalau orang yakin, ini Masya Allah ini. 2 rakaat dari orang ahlul yakin lebih baik daripada ibadahnya orang seluruh dunia sampai kiamat yang tidak punya sifat yakin. Nah, yakin tuh kalau sudah sabar dulu, sabar, lama-lama yakin, mantep. Orang tuh kalau sudah punya yakin mulai kan tambah banyak masalah tambah yakin aja. Kayak Nabi Ibrahim, tambah banyak masalah tambah yakin. Hasbunallah, cukup Allah. Ini pembicaraan mulai kan supaya jadi kenyataan, insya Allah kita keluar jalan Allah lebih lama lagi, insyaallah malaikat. Keluar dengan tertib. Ada orang itu keluar 4 bulan malaikat. Laporan sama Syekh Abdul Wahab, orang Arab ini. Syekh, saya itu sudah keluar 4 bulan tapi hati saya kok nggak ada peningkatan tuh Syekh. Maka Syekh Abdul Wahab tanya, lah kamu dalam 4 bulan itu tiap hari jauhlah apa enggak? Ya kadang-kadang jauhlah, kadang-kadang tidak. Oh, tiap hari taklim enggak? Ya kadang-kadang taklim, ya kadang-kadang tidak. Saya tambahi, kalau bayan subuh ngantuk apa enggak? Ya kadang-kadang ngantuk, ya kadang-kadang tidak. Zikir pagi petang gimana? Ya kadang-kadang zikir, ya kadang-kadang tidak. Oh, walaupun kamu keluar 10 tahun pun kalau dengan cara ini nggak ada peningkatan. Peningkatan itu timbul orang itu istiqomah. Orang masak baru 5 menit dimatikan. Masak lagi 5 menit dimatikan. Kalau masak 10 tahun pun nggak akan mateng itu.